Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas di mata pelajaran PJOK. Nah, seperti sebelumnya, sebelum kita mengawali masuk ke materi olahraga, di sini Ustadz Bagas akan menyampaikan satu spiritual paradigma, ya, dimana dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan Ustadz Bagas di sini sampaikan adalah tentang gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan sederhana. Nah, di sini dalam permainan sederhana sepak bola, di bola besarnya yaitu di sepak bola, ya. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu pengertiannya, kita harus mengetahui dulu tujuannya. Yang pertama, agar nanti anak-anak dapat menjelaskan gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan sederhana sepak bola itu seperti apa. Lalu nanti yang kedua, diharapkan agar nanti anak-anak dapat mempraktekannya setelah mengetahui apa saja itu gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan sederhana sepak bola. Selanjutnya, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskan kembali tentang apa itu gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor di sini adalah gerakan berpindah tempat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contoh gerak lokomotor dalam permainan sepak bola di sini, ya, ada gerakan berlari, gerakan berjalan, dan gerakan melompat juga. Di sini yang pertama, gerakan berlari, ya, itu ada berlari ke depan dan ada berlari langkah panjang. Seperti apa contohnya? Ustadz Bagas akan perlihatkan di video berikut. Nah, ini yang pertama nih, ya, berlari ke depan. Nah, jadi kita berlari biasa ke arah depan seperti pada video. Ingat ketika kita berlari, ya, usahakan badan kita tetap dalam posisi tegap, pandangan ke depan. Nah, jangan lupa itu, ya, tangan dan kaki diayunkan. Lalu untuk video yang kedua di sini yaitu berlari langkah panjang. Bedanya apa tadi dengan berlari ke depan? Nah, bedanya di berlari langkah panjang ini kita mengambil langkahnya lebar, ya, lebar. Nah, antara satu kaki dengan satu kaki yang lainnya lebih panjang sesuai dengan namanya, yaitu berlari langkah panjang. Untuk tata caranya tidak jauh beda. Badan tetap tegap, ya, tangan dan kaki diayunkan, pandangan tetap ke arah depan. Seperti itu, ya, anak-anak. Nah, sekarang kita masuk yang ke berjalan. Di sini juga ada dua, anak-anak, ya. Ada berjalan ke depan, lalu ada berjalan ke belakang. Ini contoh videonya berjalan ke depan. Jadi kita melangkah saja seperti biasa, ya. Pandangan tetap ke depan. Kita berjalan dengan badan tegap, ya, tangan dan kaki tetap diayunkan. Nah, santai saja, tidak perlu terburu-buru. Nah, selanjutnya ini pada video yang kedua kita berjalan ke belakang, ya. Jadi untuk gerakannya kita seperti melangkah ke depan tadi, berjalan ke depan. Bedanya kita sekarang harus berjalan ke belakang. Jadi ketika kita ingin mengayunkan tangan atau kaki, kita mengarahkan ke belakang terlebih dahulu seperti pada video, ya. Badan tetap tegap, badan tetap tegap, ya. Jangan lupa. Selanjutnya kita masuk ke gerakan melompat. Nah, melompat di sini ada melompat ke depan dan melompat ke samping. Bagaimana contoh videonya? Seperti video yang akan Ustadz Bagas sampaikan barusan. Nah, ini dia gerakan video yang pertama, yaitu melompat ke depan. Nah, di mana melompat itu, ya, jangan lupa melompat itu diawali dengan satu kaki terlebih dahulu. Ingat, ya, diawali dengan satu kaki terlebih dahulu. Melompat. Nah, selanjutnya pada video berikutnya itu kita melompat ke samping. Nah, diawali juga dengan satu kaki. Bedanya kita sekarang menyamping, badan tetap tegap,
ketika kita ingin melompat, tangan kita ayunkan agar apa? Agar lompatan kita juga bisa tinggi. Kita kan melompatnya ke samping nih, bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke gerak manipulatif. Nah, pada pekan kemarin Ustadz Bagas sudah menyampaikan nih tentang apa itu gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif di sini adalah keterampilan motorik ya, keterampilan dari gerak tubuh kita. Nah, bedanya di sini kita menggunakan objek atau benda. Nah, contoh yang Ustadz Bagas berikan di sini adalah dalam permainan sepak bola. Gerak manipulatif dalam permainan sepak bola itu seperti apa? Di sini ada yang menendang bola, ada yang menggiring bola, ya, lalu ada mengontrol atau menghentikan bola, dan yang keempat ada melempar bola dan menangkap bola. Waduh, Ustadz Bagas itu contohnya seperti apa? Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskannya satu persatu ya. Yang pertama, menendang bola. Nah, menendang bola di sini juga dibagi tiga nih sama Ustadz Bagas ya. Ada yang menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Lalu yang kedua, ada menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Yang ketiga, ada menendang bola menggunakan punggung kaki. Waduh, Ustadz Bagas, yang bagian dalam, luar, dan punggung kaki itu yang mana saja sih Ustadz? Nah, di sini Ustadz Bagas akan menjelaskannya juga ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagian kakinya dulu. Mana yang bagian kaki bagian dalam, mana yang luar, mana yang punggung kaki. Nah, kaki bagian dalam seperti anak panah yang ditunjukkan pada gambarnya ya. Nah, seperti itu bagian kaki bagian dalam. Lalu yang kedua, nah ini dia punggung kaki yang ada tali-talinya itu ya, yang di atas sepatu kita. Itu bagian punggung kaki. Lalu yang bagian kaki luar, nah, itu yang di sebelah kanannya itu. Nah, sebelah kanannya ini ya. Ini kaki bagian luar, ini punggung kaki, dan ini bagian dalam. Nah, kita sudah mengetahui mana itu bagian dalam, mana itu bagian luar, dan mana itu punggung kaki. Sekarang Ustadz Bagas masuk nih. Nah, ini dia yang pertama. Kita menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, ini ya, jangan lupa ini kaki bagian dalam. Dari gerakan yang pertama ketika kita mau menendang, lalu gerakan kedua di mana kita bersentuhan antara kaki dan bola menggunakan kaki bagian dalam. Lalu untuk yang contoh gambar yang ketiga ini sudah melepas setelah kita menendang menggunakan kaki bagian dalam. Contoh berikutnya ini Ustadz Bagas jelaskan. Ini untuk videonya ya, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Nah, seperti pada video ya, ini menggunakan kaki bagian dalam. Nah, itu menggunakan kaki bagian dalam. Selanjutnya, kita menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Nah, ingat tadi sudah dalam, sekarang bagian yang luar. Sama saja gerakannya, ini gerakan ketika kita masih belum menyentuh bola. Lalu gerakan yang kedua ini merupakan gerakan kita ketika kaki bersentuhan dengan bola. Bedanya kita bersentuhannya menggunakan kaki bagian yang luar. Lalu ini rilis atau melepas bola ketika kita sudah melakukan tendangan menggunakan kaki bagian luar. Selanjutnya ini videonya. Nah, menendang menggunakan kaki bagian luar. Nah, itu menggunakan kaki bagian luar. Jadi menggunakan kaki bagian luar ya. Ingat bedanya dalam, luar, dan punggung kaki. Nah, terlihat jelas kan pada videonya ini. Nah, itu sudah melihatkan kalau bola bersentuhan dengan kaki bagian luar. Nah, selanjutnya kita menendang bola menggunakan punggung kaki. Nah, punggung kaki yang tadi ada tali-talinya itu ya anak-anak. Yang ada tali-talinya itu merupakan punggung kaki kita. Sama saja mulai dari gambar 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk contoh videonya yang menggunakan punggung kaki. Jadi dengan posisi kita badan tegak, melakukan ayunan pada kaki kita, lalu menendang menggunakan punggung kaki. Nah, seperti pada video, itu menggunakan punggung kaki.
Selanjutnya, Ustadz Bagas akan menyambung dengan menggiring bola. Nah, menggiring bola di sini apa saja? Ada 3. Yang pertama ada menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua ada menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Lalu yang ketiga menggiring bola menggunakan punggung kaki. Sama saja ya, bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Tadi kan sudah menendang. Sekarang kita ke menggiring. Tetap sama posisinya. Nah, ini dia video yang pertama, yaitu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi kita sambil berjalan atau berlari ya, menggunakan kaki bagian dalam kita. Ketika kita melakukan menggiring, pandangan tetap harus ke depan nih ya, lihat. Kalau kita nggak melihat ke depan, kita nggak tahu deh nanti jalan kita tuh bisa kita lewati atau enggak, terhalang oleh musuh atau tidak. Nah, itu contoh menggunakan kaki bagian dalam hal menggiring. Lalu yang berikutnya, menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Nah, terlihat jelas ya, bersentuhan bola dengan kaki bagian luar ini ya, kaki bagian luar. Nah, usahakan pandangan tetap ke depan. Ketika kita berjalan atau berlari, usahakan badan tetap tegak. Nah, harus fokus ya, karena kalau kita tidak fokus, bola nanti bisa terlepas dari kaki kita. Berikutnya, di sini kita menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, ingat ya, punggung kaki itu yang ada tali-talinya ini ya, yang ada tali-talinya yang bersentuhan dengan bola. Nah, kan pas tuh, yang terkena bola itu yang paling atas ya, punggung kaki yang ada tali-talinya sepatu itu ya. Oke, Ustadz Bagas akan melanjutkan lagi. Kita akan melanjut ke mengontrol bola. Di sini Ustadz Bagas mencontohkan ada 4 nih ya. Ada mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki, dan ketambahan 1 ini menggunakan telapak kaki. Tadi kan cuma 3. Sekarang bedanya kalau kita mengontrol bola itu ada menggunakan telapak kaki. Seperti apa Ustadz Bagas? Berikut Ustadz Bagas perlihatkan videonya. Ini yang pertama nih ya, mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam. Jadi ini ketika bola masih belum bersentuhan dengan kaki kita, lalu ini ketika bola sudah bersentuhan dengan kaki kita ya. Sama dengan gambar yang ketiga, bedanya kita menggunakan kaki yang bagian dalam. Nah, ini selanjutnya, ini ada videonya, Ustadz Bagas perlihatkan ya, dimana bola bersentuhan dengan kaki bagian dalam kita. Nah, kita tahan dengan kaki bagian dalam, mengontrol atau menghentikan menggunakan kaki bagian dalam. Berikutnya, di sini kita mengontrol bola menggunakan kaki bagian luar. Terlihat jelas ya pada gambar, dimana bola masih belum bersentuhan pada kaki kita ya anak-anak. Lalu yang kedua, bola bersentuhan dengan kaki bagian luar kita. Nah, ini jelas ya, bersentuhan menggunakan kaki bagian luar kita. Berikut contoh videonya ya anak-anak. Ini dia. Nah, kita tahan menggunakan kaki bagian luar kita. Nah, ini untuk pelannya seperti ini. Nah, bersentuhan dengan kaki bagian luar kita. Usahakan ketika kita mau mengontrol bola ya, badan kita harus siap. Siap dalam artian kita harus tegak. Kita harus fokus ke arah bola yang mau datang ke kita. Nah, lalu kita hentikan dengan kaki bagian luar kita. Selanjutnya lagi, di sini gerakan berikutnya adalah mengontrol bola menggunakan punggung kaki. Ingat, punggung kaki bedanya ini ya, bola itu melambung dari atas, lalu kita terima dengan punggung kaki kita ya, lalu kita turunkan sampai bola itu dapat berhenti. Nah, ini untuk contoh videonya. Nah, dari atas kita terima dengan punggung kaki, lalu kita letakkan ke bawah. Nah, seperti itu ya. Mulai dari atas, bersentuhan dengan punggung kaki kita, lalu kita letakkan ke bawah untuk menghentikannya. Selanjutnya nih, untuk gerakan berikutnya yaitu mengontrol bola menggunakan telapak kaki. Bedanya ketika bola datang, biasanya ini untuk bola yang tergelinding dari bawah. Jadi bola
menuju ke kita ya, lalu bola bersentuhan dengan kaki kita. Bedanya kita menghentikannya menggunakan telapak kaki kita ya anak-anak, menggunakan telapak kaki kita. Nah, ini untuk contoh videonya. Nah, kita menggunakan telapak kaki. Nah, itu contoh untuk videonya ya. Bola datang lalu kita jepit dengan telapak kaki kita. Ingat, posisi kita harus siap, dalam artian kita harus tegap dan harus fokus ke bola. Selanjutnya, Ustaz Bagas akan menyampaikan tentang melempar dan menangkap bola. Yang pertama, ada lemparan dan menangkap bola melambung, lalu ada yang mendatar, lalu yang ketiga ada yang menusur lantai. Nah, di sini Ustaz Bagas akan menjelaskannya juga di video ya. Pada video yang pertama ini tadi adalah lemparan dan menangkap bola melambung. Jadi untuk awalannya bola itu kita pegang. Ini biasanya di sepak bola itu untuk lemparan bola ke dalam setelah out atau keluar dari lapangan. Biasanya throw in namanya ya. Jadi seperti pada video ini tadi, di mana bola itu kita ayunkan ya dari arah belakang lalu kita ayunkan ke depan. Bedanya kita agak ke atas, jadi agar bola itu melambung. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini pada video berikutnya adalah ini dia. Gerakan lemparan dan menangkap bola secara mendatar. Bedanya apa? Tadi kan kita yang melambung itu kan kita ayunkan dari belakang ke atas lalu kita lepaskan. Bedanya sekarang itu ya, kita lebih ke mendorong ke depan agar bola apa? Agar bola bisa lurus atau mendatar ke arah depan kita. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya ya, ini adalah gerakan lemparan dan menangkap bola menusur ke lantai. Bedanya apa? Lutut kita yang kita tekuk khususnya ya, lalu kita gelindingkan seperti ini. Nah, agar bola sempurna dalam menggelinding. Nah, kita ayunkan dari belakang lalu kita ayunkan ke bawah lalu kita lepaskan. Selanjutnya ya, nah dari apa yang sudah Ustadz Bagas jelaskan barusan ya, di sini Ustadz Bagas memberikan tugas nih pada pekan ketiga di tema environment kali ini, yaitu membuat video gerak manipulatif menggiring dan menendang bola sepak. Nah, di sini bola boleh meminjam atau menggunakan apa saja yang aman digunakan untuk mempraktikkan gerakan manipulatif. Nah, contohnya di sini bisa menggunakan bola sepak atau bisa menggunakan balon, bisa juga menggunakan bola plastik. Nah, sandal atau sepatu ini untuk alternatif lainnya ya. Usahakan benda yang berbentuk bulat ya. Ingat, membuat video gerak manipulatif menggiring dan menendang bola. Nah, bisa menggunakan bola sepak, menggunakan balon atau bola plastik. Dan Ustadz Bagas sampaikan lagi, sandal dan sepatu ini untuk alternatif lainnya. Usahakan benda yang berbentuk bulat. Oke, itulah materi Ustadz Bagas pada pekan hari ini tentang gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan sederhana, khususnya dalam permainan sepak bola. Terima kasih. Sampai berjumpa di pekan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.